Lahirnya liberal dan akhir demokrasi liberal. Lahir demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RI pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undang dasarnya dari konstitusi RI menjadi UUD sementara 1950. Nama lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Dinamakan parlementer karena pada dasarnya para kabinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen DPR di pemerintahan. Dalam sistem demokrasi liberal, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Pengertian: demokrasi liberal adalah sistem politik yang menekankan pada pembagian kekuasaan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan pemerintahan. Pembagian kekuasaan dan keterlibatan masyarakat ini dapat disalurkan lewat partai politik. Ciri-ciri demokrasi liberal: 1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. 2. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. 3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. 4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. 5. Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Latar belakang demokrasi liberal adalah keinginan untuk menerapkan sistem yang demokratis dan liberal pasca kemerdekaan, termasuk pengakuan hak politik yang sama bagi semua warga negara, dan penolakan terhadap usulan sistem partai tunggal. Peristiwa penting yang memicunya adalah Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mengizinkan pembentukan partai politik, yang kemudian membentuk sistem parlementer di mana partai-partai politik saling bersaing dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Penolakan terhadap partai tunggal: setelah proklamasi, muncul usulan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara partai tunggal. Namun, usulan ini ditolak oleh golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang menganggapnya tidak demokratis. Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Sebagai respons terhadap penolakan tersebut, Wakil Presiden Hatta mengeluarkan maklumat ini untuk memungkinkan masyarakat umum untuk mendirikan partai politik yang menjadi dasar dari sistem multipartai di Indonesia. Dorongan untuk hak politik yang sama. Latar belakang lainnya adalah keinginan para tokoh bangsa untuk memastikan bahwa semua kelompok di Indonesia memiliki hak politik yang sama, mendapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Kembali ke bentuk negara kesatuan. Setelah sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Hal ini juga memicu berbagai dinamika politik yang akhirnya mendorong diterapkannya demokrasi liberal. Penerapan sistem parlementer. Maklumat pemerintah tersebut mengarahkan Indonesia ke sistem demokrasi liberal, di mana parlemen menjadi lembaga yang lebih tinggi dari eksekutif dan perdana menteri pemimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Penerapan demokrasi liberal. Penerapan demokrasi liberal di Indonesia 1950 sampai 1959 ditandai dengan sistem parlementer yang menyebabkan terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951.
2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Masa kabinet kebanyakan hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Mengapa pada era ini seringkali terjadi pergantian kabinet? Alasan utamanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai yang ada. Sayangnya, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidaklah pernah dapat terselesaikan dengan baik. Dampak positif demokrasi liberal. Perlindungan HAM. Demokrasi liberal menyediakan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, privasi, dan hak-hak lainnya. Partisipasi masyarakat luas membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan bangsa melalui berbagai elemen masyarakat, termasuk kemudahan membentuk partai politik. Pemerintah yang akuntabel mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab kepada warga negara, berkomunikasi secara terbuka dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terbatasnya kekuasaan pemerintah dalam sistem demokrasi liberal memiliki batasan sehingga lebih mudah diawasi. Dampak negatif demokrasi liberal. 1. Ketidakstabilan politik. Persaingan antar partai yang instan bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. 2. Potensi konflik kepentingan. Keberagaman pandangan dan kepentingan dapat memunculkan konflik yang sulit diselesaikan. 3. Dominasi kelompok tertentu. Dalam praktiknya, kelompok atau individu yang kuat secara ekonomi dan politik dapat mendominasi proses politik. Akhir demokrasi liberal. Akhir dari demokrasi liberal, konflik partai sepanjang tahun ini selain berpengaruh pada stabilitas politik, juga berdampak pada jalannya kebijakan pemerintahan. Kabinet berganti, jadinya arah kebijakan juga berganti-ganti dan membuat penerapan kepada masyarakat juga terhambat. Bahkan kabinet hasil pemilu, yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo II, juga masih belum bisa mengatasi masalah konflik antar partai politik ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan banyak yang tidak sejalan dengan ideologi partai-partai yang ada di dalam kabinet. Melihat hal itu, Presiden Soekarno kemudian turun tangan dengan mengambil keputusan. Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden pada Februari 1957 yang salah satunya berisi tentang pembentukan kabinet gotong royong yang terdiri dari berbagai partai politik di DPR. Hal ini yang kemudian disusul oleh bubarnya kabinet Ali Sastroamidjojo II pada Maret 1957. Kabinet baru yang dibentuk sesuai dengan gambaran dan rencana Presiden Soekarno kemudian disebut nama Kabinet Karya atau lebih dikenal sebagai Kabinet Juanda. Meskipun Presiden sudah turun tangan, konflik antar partai tetap tidak selesai, terutama pembahasan dasar negara di Konstituante. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante hasil pemilu dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Dengan demikian, kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Juanda.